Sementara pencipta langit dan bumi dikatakan dirinya hidup kekal, tidak ada kematian. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain akulah yang mematikan. Pada saat Yesus mati, siapa yang mematikan Yesus? Aku. Dan akulah yang menghidupkan. Pada saat Yesus bangkit dari kematian, siapa yang menghidupkan Yesus? Aku. Apakah Yesus yang mematikan dirinya? Bukan. Apakah Yesus yang menghidupkan dirinya? Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus dimatikan oleh Allah, Yesus dihidupkan oleh Allah. Dalil pengakuannya Yesus, kalau Anda memaksakan karangan Markus ini sebagai firman Tuhan, di situ jelas dikatakan, akulah yang mati. Masya Allah, subhanallah, syukran, bikin kaget, Masya Allah. Berkat ini, jelaskan ini Ibu. Nekros, aku yang mati, aku orang yang wafat. Siapa yang mewafatkan Yesus? Yesus mewafatkan Yesus. Bunuh diri dong. Apakah betul Yesus bunuh diri? Tidak, ternyata ada kekuatan di luar dirinya yang mematikan. Siapa itu? Elohim. Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan. Di sana dikatakan dengan bahasa Ibrani maut, kalau dalam bahasa Arab, maut, mematikan. Dan akulah yang menghidupkan. Di situ dikatakan cahaya. Ya, ini ada guru Ibrani saya sing jadi malu saya pakai bahasa Ibrani. Jadi di situ dikatakan aku yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan Yesus dari kebangkitan, dari kematian? Yesus. Enggak mungkin, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dialah Yesus yang dialah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian, yang telah membangkitkan hambanya Yesus Kristus. Jadi Anda mau lari kemanapun, kalau hanya berdasarkan iman membabi buta, ya silakan aja, tidak ada paksaan. Tapi dalil dalam kitab Ibu sendiri yang akan membantai itu, bahwa konsep yang Ibu bangun untuk menyatakan Yesus itu adalah Tuhan adalah konsep yang babak belur oleh Bible itu sendiri. Silakan. Ini Bang Juma, kita baca lagi. Bapa dan aku satu, katanya. Siapa berani-berani seorang nabi berkata Bapa dan aku satu? Aduh, mana ada berani. Coba perhatikan mulai secara nabi, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa ada para nabi berani berkata aku dan Elohim satu? Mana ada, kecuali Yesus, karena dia adalah memang dia. Udah. Baru Lukas 2 ayat 11 tadi kan sudah diumumkan loh Bang Juma. Yang mengumumkan itu malaikat datang berkata kepada si Maria, telah lahir juru selamat Kristus Tuhan, katanya. Apalagi mau diragukan? Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan Tuhan, kata si Yesus. Kenapa lagi kami mengatakan Yesus itu Tuhan? Dia akan datang ke dunia bersama para malaikatnya di awan-awan, dan ia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Siapa berani seorang nabi berani berkata mengumpulkan segala bangsa di hadapannya? Siapa berani para nabi membalas setiap perbuatan orang? Siapa berani seorang nabi mengatakan ada tahta pengadilan Kristus? Tahta pengadilan Kristus itu kan hanya satu. Itulah tahta pengadilannya, penguasa yang untuk mengadili seluruh manusia yang melakukan segala kejahatan dan melanggar hukumnya tadi. Apa hukumnya tadi? Nah, sebenarnya semua kita ini, manusia ini, tidak ada seorang pun yang ketinggalan di neraka. Tuhan itu menginginkan agar kita manusia ini supaya masuk surga. Baik Bang Juma, baik saya, baik Bang Yonatan Nandar, baik Dokter Akal, baik teman-teman yang lain, Bang Kores, Bang yang lain-lain semuanya. Semua Tuhan menunggu tangannya. Datanglah kepada aku anakku. Bagaimana caranya? Caranya itu tadi, mari kita melakukan 10 perintahnya tadi. Kalau sudah kita lakukan itu dan kita percaya Yesuslah juru selamat kita, sudah sah.
sorgalah bagian kita. Begitu ajaran kami Bang Juma. Aku nggak mau ya ajaran yang lain. Aku menceritakan ajaranku. Kalau Bang Juma mau memutar balikannya, menungging balikannya, tidak. Firman Tuhan tidak harus kekal sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun bisa mengacaukan firman Tuhan. Tapi kalau Bang Juma mau mengacaukannya, itu urusan Bang Juma. Itu dosa kita masing-masing, tanggung masing-masing. Tetapi kalau iman kami Kristen tidak lagi diragukan. Juru selamat kami hanya satu, itulah Yesus, Tuhan Yesus. Itulah yang akan menjadi kami lihat kelak di surga. Wujudnya akan kami nampak kelak. Itulah apa? Wujudnya sebagai apa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terpujilah dia Bang Juma. Silakan. Oke, kita sambut dulu bentar ya. Kalau Yes, untuk Bang oke. Ferry dan ada Bang Sitorus ini ya. Aku kadang salut juga nih sama orang Advent ya. Kalau diskusi itu adem gitu. Shalom, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun agak aneh-aneh orang Advent. Ya ini Bang Sitorus dari Kristen atau Islam Bang? Halo Bang Sitorus. Shalom. Oke, lanjut Bang. Iya, baik. Jadi kenapa Yesus mengatakan Ya, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Semoga hari ini kabar baik. Saya Katolik, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih. Silakan dilanjut. Shalom. Alfi, Iya. teruskan dalam. Baik. Jadi kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ya itu tadi. Yesus berkata sesuai apa yang diperintahkan. Yesus melakukan pekerjaan sesuai apa yang diperintahkan. Maka Yesus dan Bapa itu sendiri satu. Satu dalam pekerjaan, satu dalam misi, bukan satu dalam hakikat. Satu manusia, yang satunya bukan manusia. Apakah satu hakikat? Beda. Mengapa saya katakan bahwa dia itu bukan satu hakikat? Karena memang Yesus manusia. Sementara pencipta langit dan bumi bukan manusia. Berarti satu yang dimaksud di sini adalah satu dalam pekerjaan. Yohanes 17 nomor 1. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Yohanes 17:22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yesaya 17:23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 11 nomor 12. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Efesus 4 nomor 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terakhir 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di dalam Yesus, di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Hanya ada Allah. Yesus tidak satu hakikat dengan Allah. Yesus hanya utusan. Makanya dikatakan dalam kitab saudara di dalam 1 Korintus 12:13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Satu. 1 Korintus 6 nomor 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. 2. Galatia 3 nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. 3. Efesus 2 nomor 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 4. 5. Ibrani 2:11. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka adalah saudara.
Berarti yang dimaksud Yesus satu di sini bukan satu hakikat, tetapi satu pengajaran, satu iman, satu visi dan misi. Jangan menyembah Yesus, dia hanya manusia yang menjalankan perintah dari Tuhannya. Demikian, silakan. Ya mungkin dari teman-teman yang lain kalau bisa bantuin silakan, biar Bu Derni bisa bekerja. Oke. Ya, terima kasih. Yang apapun katanya, biarin aja lah. Yang jelas saya tetap yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya tidak hafal ayat-ayatnya, tapi itu ada ayatnya bahwa Yesus itu Allah, ya. Nah, kalau masalah yang diterangkan tadi itu mungkin yang setara untuk menanggapinya adalah yang sama-sama ahli kitab. Saya ini orang awam, namun saya yakin bahwa Yesus itu adalah Allah. Biarin apapun kata orang, saya tetap pengikut Kristus, ya. Demikian, terima kasih. Silakan Ferry Sawah. Nambahi. Oh, ada lagi Itu yang mau kawan nambahi, Ibu Advent, Kristen? sama-sama Advent, kasih dulu, sama-sama Advent dia. Silakan Fer. Oke, silakan. Oke, jadi memang Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, ya. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus di dalam dunia ini memang mencerminkan sebagai manusia, ya. Tetapi di balik dia sebagai manusia, dia juga adalah Allah, seperti teman-teman tadi sudah katakan. Kenapa Yesus itu adalah Allah? Karena Yesus melakukan seperti apa yang bisa dilakukan oleh Allah. Contoh. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di air Saman. Kemudian Yesus juga akan memberikan upah hidup kekal kepada orang-orang. Apakah ada nabi, satu oknum yang bisa memberikan hidup yang kekal ketika di hari kiamat? Ya. Yang berikut, ketika Yesus akan datang, dia akan datang dengan kemuliaan. Ya. Kalau nabi, ya, tidak ada tercatat baik di dalam Al-Quran maupun di Alkitab seorang nabi akan datang dengan penuh kemuliaan kecuali Yesus, ya, kecuali Yesus. Jadi inilah yang apa? Yang kami yakini bahwa dia itu adalah Allah, karena memang Yesus juga sendiri mengatakan tadi, ya, di Wahyu pasal 1 ayat 7-8, Wahyu pasal 1 ayat 17-18, ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, ya. Dan di kitab Anda juga di Al-Hadid, ya, dikatakan ayat 3, dialah yang awal, yang akhir, yang sakir, yang batin, ya, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Siapa yang dimaksud dengan dialah yang awal dan dialah yang akhir? Di sini adalah Allah. Ya, Yesus mengatakan begitu. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, yang maha kuasa. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tentunya mengimani bukan mengimani buta, ya, tetapi ada dalil-dalilnya. Karena kalau misalnya ada nabi yang sanggup, ya, melakukan ataupun bisa melakukan seperti yang Yesus akan lakukan, ya. Tapi sejauh ini saya kira Anda tidak akan menemukan satu dalil, ya, yang bisa dilakukan oleh Yesus yang dapat dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Contoh, ya, yang tadi saya sudah kemukakan tadi. Jadi sekalipun mungkin para muslim, ya, pasti kalian tidak akan meyakini Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dia adalah pencipta. Tetapi kalau kami orang Kristen, kami meyakini karena ada tertulis dalam Alkitab kami. Jadi itulah yang tentunya membuat kami apa? Yakin bahwa Yesus bukan cuma sebagai utusan, tetapi dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia juga akan datang menghakimi, dia juga yang akan datang memberikan upah hidup kekal. Dan dia sendiri akan membangkitkan orang-orang yang mati pada air Saman. Kalau Anda juga bisa menunjukkan satu dalil nabi yang bisa membangkitkan orang-orang mati di air Saman, ya, saya mungkin akan beriman kepada nabi tersebut. Tapi kan sejauh ini Anda tidak bisa menunjukkan, ya, satu oknum, ya, yang bisa melakukan seperti apa yang nantinya Yesus lakukan di air Saman. Saya kira demikian, Bro. Siap.
Silakan Bu Derni. Inilah Oh, nangis Bu Derni. ayat tambahan temanku tadi yang absen ya. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Hanya satu yang berkuasa di surga, nggak ada dua, nggak ada yang lain-lain. Masa seorang nabi berkuasa di surga? No, itu bohong. Tetapi ini ada dalil, nggak hoax. Yesus berkuasa di surga. Yohanes 11 ayat 25. Kata Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kita manusia ini nanti yang berhak membangkitkannya nanti dikubur sana adalah siapa? Yesus, tidak ada yang lain. Apalagi seorang nabi tak akan berani, tak akan sanggup. Jadi kami umat Kristen sudah mengimani, sudah fix, tak bisa tawar-tawar lagi. Tapi untuk diskusi kita oke, nggak apa-apa. Ya, Bu Untuk Derni. Kita memperdalam tes tawar ilmu. dulu. Kalau Ya, kita kami tunggu orang coba. Kristen sudah fix, hanya Yesuslah juru selamat dan Ya, Bu. akan menyelamatkan kami. Begitu Bang Coba Zuma, kita silakan. lihat dulu ya. Ya, Iya, mohon izin Bang boleh. Zuma. Ya, mohon izin Bang Zuma kasih Bang Jibril dulu. Mana tahu Bang Jibril mau tawarin keselamatannya. Berapa Bang Jibril mau tawar? Silakan. Lagi nungguin Tomcat aja bang. Waduh, ini mau jadi paung Tomcat. Ya udah kasih kores dulu biar ada kerja dia. Ya kores silakan. Dikasih kores lagi ini emosi ntar Budar nih. Gurunda aku izin ya. Gurunda. Silakan Dek, silakan. Alhamdulillah. Ya jadi ini yang jualan Yesus Tuhan, Yesus membangkitkan, ya, begini dan begitu, Yesus awal dan akhir. Perhatikan dulu dong Al-Hadid ayat 3 gitu kan. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini awal akhirnya Tuhan yang benar. Kita lihat awal dan akhir Tuhan berhala. Itu bukan Alfa Omega ya kores ya? Alfa Omega apa? Itu kan apa ya? Tuhan lokal itu, lokal Yunani lah. Oh, iya. Coba, gelarnya aja Alfa Omega coba. Itu kan lokal Yunani. Nah, kita sekarang buka di ini ya. Wahyu 1:8. Ini sini kawan-kawan lihat di sini dah. Wahyu 1. Wahyu 1, ini. Kalian tuh harus bawa Yesus tuh yang 17-18. Karena kalau yang 8 ini kan takia terjemahan ini. Ini Yesus mencatut perkataan Bapa. Lihat aja terjemahan lamanya. Ini firman Tuhan Allahnya bukan firman Tuhan Allah, tapi demikianlah firman Tuhan Allah. Itu artinya apa? Yesus mengutip perkataan Bapaknya. Nah, kalau Yesus yang awal dan akhir itu adanya di mana? 17-18. Lu lihat di sini. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Telah mati. Kenapa kalian tuh nggak pernah bawa aku telah matinya gitu? Kenapa sih? Akulah awal dan akhir yang telah mati. Baca selanjutnya, brother. Iya, ini nih. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup gitu. Ya. Ada Tuhan mati dulu baru hidup. Ada. Terus. Apa sih? Jangan dipotong dong. Ini waktunya kores. Oke. Ya ini yang kalau lanjut sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini kan apa ya? Kalau kita lihat buktinya Itu apa? Orang dia. Kristen masih pada mati-mati juga orang Kristen kok. Mana coba pengikut? Ada nenek moyang lu di rumah lu? Nggak ada kan? Mati. Iya, ini gagal ini, batal. Batal ini. Belum waktunya. Pemegang kunci maut dan Belum kerajaan maut. waktunya, brother. Apa? Belum waktunya. Dipotong dulu bang, lanjut dulu bang Itulah. Kores. Jangan dipotong dulu bang, lanjut dulu bang Kores. Makanya jangan janji-janji caleg kalau sama muslim tuh. Barang buktinya ada. Yesuslah hidup. Mana sekarang? Kenapa jiplak Islam jadi nggak kelihatan? Kalau hidup ya kelihatan. Bisa bikin TikTok, update story di Instagram gitu loh. Yesus nyata buat orang tahun 1. Untuk Kristen tahun 2023 kelihatan. Enggak, ujung-ujungnya jiplak Islam lagi nggak kelihatan. Ayolah. Please kawan-kawan gitu. Jangan jualan yang sepotong-sepotong gitu. Kenapa kalian nggak bangga gitu? Ini harusnya kan disebut Yesus itu awal dan akhir yang telah mati terus hidup gitu. Kalau Allah, lihat Allah awal akhir yang zohir dan yang batin, dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini Tuhan yang benar gitu. Enggak, dialah yang awal dan akhir, dia telah mati lalu hidup. Ini apa? Dijual ke Islam yang kayak gini. Aduh. Nah berikutnya lihat apakah Allah pernah mati juga. Lihat Al-Quran ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Ini Tuhan yang benar, tidak mati. Yesus telah mati, dia ngaku dan bangga gitu. Jangan dijual ke kami gitu. Aduh,
Itulah kenapa semua nubuatan Yesus tuh nggak pernah terjadi. Yang paling pedih ya kawan-kawan, yang paling pedih, tunggu, gue mau buka apa lagi ya. Tunjukkan satu orang Cina di abad pertama yang melihat Yesus turun menjadi manusia, ada nggak? Yang tahu Yesus itu Tuhan, ada nggak? Nih gue bukain dulu nih mapnya, nih map dunia tahun 1. Gue pengen tahu ada Tuhan di bukan itu sakit besarnya turun, lihat piung gitu loading apa loading Sinyal Bang Kores kayaknya ini, sinyal Bang Kores nih kayaknya nge-lag. Bang Kores monitor. Cek. ya. Sinyalnya hancur. Ini sekarang gimana, udah bagus? Ya, udah bagus ya. Nah ini ya, kita lihat nih. Jadi pertanyaan yang kedua gue ulang lagi, tunjukkan satu orang Cina yang mengetahui ada Tuhan menjadi manusia dengan jalur dilahirkan gitu. Tunjukin atau enggak orang Cinanya, hai kalian tahu ada Tuhan loh yang lahir di Palestina, kita harus ke sana. Nah yang kayak gitu-gitu loh. Kalau nggak ada yang tahu, itu artinya apa? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu gede, turun ke bumi, semua manusia tahu. Gitu loh. Lihat nih, ini peradaban tahun 1 ya. Loading lagi. Nah, ini peradaban tahun 1. Perhatikan. Oh, ini Yesus hidup di sini, nih ya. Turun di sini nih Tuhan nih. Terlalu kiri dia. Aturan kalau mau turun di Tibet supaya di tengah kan. Nah, turun di kiri sini nih. Cut. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini ada manusia, ada Persia, ada Partian, Pahlavas, ada orang Tibet. Nah, ini yang gue tanya nih. Tunjukin satu orang Cina yang tahu ada Tuhan turun ke bumi. Tunjukin. Kalau nggak ada ya bukan Tuhan, jangan dijual pada kami. Jangan janji-janji caleg. Sama apa lagi ya? Yesus dilahirkan sebagai juru selamat. Lu lihat sini, lu lihat ya. Ini terakhir dari gua. Yesaya 43 ya 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini ayat bohong. Ayat bohong ini. Lu lihat sini. Yesaya 43:11. Anoki Yahweh waen midbaladai Mosia. Tidak ada juru selamat selain aku. Bahasa Ibraninya apa? Mosia. Kita lihat di sini. Mana sih Hakim tadi? Ini. Nih, Hakim 3 lu lihat sini. Hakim 3 nomor 9. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Lah ini penyelamat udah bangkit nih, penyelamat. Nggak dilahirkan, bangkit ya. Tuh, 1, nanti ada lagi 2. Gue bisa kasih 5, cuma gue kasih 2 aja dulu ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Tuh, ini lagi penyelamat, 2 bangkit. Bohong. Juru selamat cuma Yahweh, bohong. Ini ada Ehud 1 lagi ada Otniel. Otniel nggak percaya ini juru selamat. Itu kan penyelamat bukan juru selamat. Roh Kudus lu nggak bisa bahasa Ibrani. Sini gua kasih lihat bahasa Ibraninya. Nih ya, Judges 3 nomor 9. Wa yizaku bane Israel el Yahweh wa yakem Yahweh mowo sia. Wa yakem Yahweh mowo sia, dan Yahweh membangkitkan Mosia. Lihat ya. Mem, Faf, Sin, Yot, Ain. Oke, kita lihat di sini. Sama nggak nih sama di Yesaya 43:11? Yesaya 43:11. Mem, Faf, Sin, Yot, Ain. Sama-sama juru selamat. Wah, kalian ditipu terjemahan. Juru selamat bangkit tumpah-tumpah itu harga obral. Lu bilang cuma 1, Tuhan doang juru selamat. Lu aja yang nggak bisa bahasa Ibrani, my bre. Thank you. Silakan Gurunda. Ya, silakan Gurunda, cuma ini kelewatan. Saya bentar aja ya, dikit aja ya. Tadi saudara Ferry mengatakan bahwa tidak ada nabi yang lebih hebat dari Yesus. Oke, itu menurut hitungan kalian. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW mengislamkan semenanjung Arab. Yesus mampu tidak menjadikan tanah Galilea yang sekecil koin itu menjadi pengikutnya? Apa hebatnya Yesus? Gak ada sama sekali hebatnya Yesus itu.
Kalau Anda mengatakan dia nabi, dari tataran kenabian Yesus nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengatakan satu-satunya nabi yang hebat adalah Yesus, maka saya katakan satu-satunya Tuhan di atas muka bumi ini, di antara jutaan kepercayaan, hanya Tuhannya orang Kristen yang konyol. Satu-satunya Tuhan yang paling rendah derajatnya, Tuhannya Kristen, bernama Yesus. Tidak ada Tuhan mati dibunuh makhluknya, cuman Yesus. Tidak ada Tuhan yang dilahirkan oleh ciptaannya, hanya Tuhannya Kristen, Yesus. Tidak ada Tuhan yang dinetein, ditampar, diludahi mukanya, hanya Tuhannya Kristen, Yesus. Apa yang Anda banggakan dari itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Dari Nabi dia keteteran. Dia datang untuk Bani Israel katanya, Matius 15:24. Siapa yang dia Kristenkan kalau dia agama Kristen datang? Gak ada. Cuman kumpulan orang-orang Roma dan Yunani yang melantiknya menjadi pengganti Dewa Horus. Lalu kemudian diimani oleh Belanda. Belanda membawanya ke Indonesia, Anda jadi pengikutnya. Ada orang Yahudi gitu sebagai praktisi Kristen hari ini. Di sinagoge foto Yesus dipampang besar. Di sinagoge ada kitab Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus di dalamnya. Ketika orang Yahudi ingin selamat, mereka membaca dulu kitab Lukas, surah-surah Paulus. Ada gitu, kecuali Advent, penyamar-penyamar ini. Ada? Gak ada. Apa hebatnya Yesus itu? Hah? Tataran Nabi konyol, tataran Tuhan nyokol. Gak ada apa-apanya, Pak. Anda ingin mengatakan tidak ada kemuliaan yang semulia Yesus? Bung, baca Yohanes 1 nomor 14. Kadang saya sedih kalau orang-orang Kristen ini mengaku Yesus itu, wah, euforianya luar biasa, dia memiliki kemuliaan. Sadar, Pak. Kena report langsung Bang Zuma. Aduh, kena report langsung. Ya kena report biasa. Udah 2 akun Bang Zuma hari ini tewas artinya ya. Sadis sekali nih. Pada kayak gitu. Oke, boleh saya Ya, di tanggapi, situ lah. Brother? Tunggu. Ya mungkin Bang Nandar ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Ya mungkin Bang Jibril aja deh. Bang Nandar nggak tahu lagi hilang kemana. Kamu mau tanggapi Assalamualaikum. apa? Bang Zuma lagi nggak ada tempat. Ya silakan. Ini Bang, cuma mau meluruskan yang kemarin kita udah bicarakan. Ya. Ada beberapa fitnah tentang Al-Quran dan apa namanya soal Markus 16 juga. Nah, kemarin ada umat dari Bililin ya, bisa dicek. Abang Bililin ini datang ke ruangan-ruangan Muslim, nunjukin Al-Quran, dan dia bilang ini wownya nggak ada, ini Al-Qurannya udah dirubah ini. Saya udah capture ya. Ini pulpen beliau, ini apa namanya account beliau. Habis itu ini juga. Nah lucunya ini saya capture, alhamdulillah, dan saya bisa tunjukin. Ini cocok ya websitenya sama ya, all this. Jadi begitu saya buka websitenya, ini website top 10. Jadi 7 server Minecraft terbaik. Habis itu 10 civilizations paling tua, 10 pohon paling tua, gitu loh. Ini bukan website literatur. Habis itu dia cari judulnya 7 Quran tertua. Habis itu ini. Jadi capturean kayak gini yang dia tunjuk. Dia bilang ini wownya mati, ini apa segala macam, padahal dia nggak baca nih isinya. Nah ini saya bisa cocokin ya, sama ya yang dia tunjuk. Nih jelas ya. Jadi tolong kalau mau fitnah Al-Quran, tolong pakai website minimal sumber yang kredibel lah. Itu satu. Kedua, ini sebelum saya undur diri, tadi saya ngejar Bang Tom Chris, karena tadi kemarin Bang Tom Chris bilang dia ada bukti kalau saya capture juga ya. Ya, yang dia Ini kemarin Bang Tom kabur, Chris. alasannya beli obat, Ya. terus nggak kembali-kembali. Ini Bang Tom Chris, ini di ininya ya. Dia bilang dia ketemu
ada di sini literatur Markus 16 ayat 9 ke 20. Nih, saya cocokin lagi ya. Ini websitenya yang dia tunjuk. Tapi dia nggak bilang sih sebenarnya, tapi kayak saya capture, saya cari. Ketemu websitenya, Case Against the Longer Ending of Mark. Begitu kita baca literaturnya, itu rupanya lucunya malah menguatkan pertanyaan-pertanyaan kita. Di sini disebutkan di Old Latin, shorter ending and legs of 1690, jadi nggak ada 920 di Old Latin. Di Syriac juga nggak ada, cuma sampai 8, 16:8. Di Sahidic cuma sampai 16:8. Di Christian Palestinian Aramaic cuma sampai 16:8. Armenian 16:8, Georgian 16:8. Dan intinya, conclusionnya, ini si Peter M. Head yang nulis. Dia bilang memang 99% nih translate-nya. Namun di hari lain saya memikirkan 99% manuskrip Yunani yang memuat akhiran lebih panjang. Jadi harapan dia gitu loh. Harapan dia ada gitu loh. Sementara nih buktinya dia sendiri yang nulis. Di semua manuskrip ini nggak ada 9 ke 20. Jadi kalau ada yang ketemu Bang Kris, tolong ini deh, tolong tanyain ini, karena waktu itu dia nunjukinnya gini Bang, dia nunjukinnya gini, ini ada, nih literaturnya ada, dia nggak gitu dong nunjukinnya, gitu loh. Itu aja sih. Kalau ada Bang Tom Chris tadi pengen nanya mana, kan kemarin nunjukin ini mana gitu. Udah itu aja sih. Bang izin mundur, gurunda mungkin ada yang lebih kompeten bisa naik. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, Bang Zuma kembali bangkit di menit ketiga. Ya, silakan Bang Zuma. Siapa dulu? 5 Bang Zuma lah. Aku dulu. Bang Zuma lah belum selesai tadi. 30 detik, Bu. Oh, oke. Jadi kalau Yesus dikatakan itu memiliki kemuliaan, baca Yohanes 1:14. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Lagi-lagi Tuhan diberikan kemuliaan. Itu aja. Jadi tolong belajar lagi lebih baik. Silakan. Oke, saya tanggapi. Boleh? Halo? Halo? Halo, host? Iya, tunggu. Cepet. Lemon aku tadi. Ya, Bang Zuma. Halo. Halo. Ya, pada hilang. Halo, Ferry Sawah. Jangan main Halo? kick Bang Ikhwan. Gurunda tuh pribadinya banyak, lebih dari 3. Halo? Panca dasa Ini aja udah Gurunda dibangkitkan pribadinya. lagi. Iyo. Bangkitnya di menit ketiga lagi lebih cepat. Pengikut. Dah, silakan. Kami sekarang ya 3 menit. Silakan. Dulu Gurunda udah nih beres. Sudah? Oke, saya mau tanggapi pernyataan Kores ya. Mau tunjukkan orang Cina yang bisa menyaksikan ketika Yesus datang. Yesus datang itu tidak seperti akan kedatangannya yang kedua kali, ya. Kilat memancar, ya. Guru memancar. Bukan yang kedua kali, tapi yang waktu pertama kali datang, bukan yang kedua kali. Iya, itu maksudnya. Pertama kali dia datang memang kebanyakan yang mengetahui apa? Gembala ya, yang ada di padang dan orang-orang yang ada di sekitar sana. Tetapi ketika dia akan datang pada kali yang kedua, nah itulah yang akan datang sebagai spektakuler, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya dia akan datang diiringi oleh apa? Beribu-ribu malaikat. Kalau saya baca di Al-Quran Anda, ketika Tuhanmu datang mungkin hanya 8 malaikat ya menjunjung. 8 malaikat menjunjung arasnya Tuhan kamu. Tetapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Coba Anda bandingkan dengan Al-Quran Anda yang mencatat Tuhan kalian akan datang. Hanya dijunjung oleh 8 malaikat. Ya, oke. Yang kedua, tentang Yesus ya, kalau memang tidak sebanding sebetulnya kalau saya mau bandingkan dengan Muhammad. Begini, Brother Sumah, Muhammad saja sampai saat ini masih dikubur, maaf ya,
Yesus dia sudah di surga, brother. Ya, dan dia nantinya akan membangkitkan semua orang-orang yang percaya. Orang percaya dan juga yang tidak percaya pasti akan dibangkitkan. Tetapi hanya dua pilihan. Mau masuk surga atau neraka. Jadi itu saja. Jadi kalau kita mau melihat di sini, yang akan nantinya membangkitkan orang-orang mati, termasuk Muhammad ya, karena di situ dicatat yang akan membangkitkan adalah Yesus. Jadi siapa yang masih di dalam kubur yang akan dibangkitkan oleh Yesus? Kalau bukan termasuk Muhammad. Sorry saja ya, dari ini memang di dalam Alkitab kami yang akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman adalah Yesus. Dan siapa yang termasuk akan dibangkitkan? Pastilah Muhammad. Karena apa? Muhammad kan masih dikubur. Sorry bro. Dan itu memang fakta. Kan Muhammad kan belum di surga. Tetapi Yesus sudah di surga. Itu sebabnya saudara-saudara, kami meyakini dan kami percaya bahwa dia adalah Tuhan. Satu lagi Kores. Ketika dia mati, itu mati sebagai manusia. Karena dia adalah apa? Datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia akan datang kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi ketika dia mati itu dia sebagai manusia dan dia memegang kunci maut, jurang maut. Ya, tidak ada satu nabi yang bisa menyebutkan apa yang diungkapkan oleh Yesus. Ya, karena dia adalah Allah juga. Dia adalah yang membangkitkan juga. Dia juga yang akan apa? Memberikan kehidupan yang kekal. Makanya kalau Anda bisa menunjukkan satu oknum yang bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan, maka saya juga akan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sejauh ini, kalian tidak akan menemukan satu oknum seperti oknum yang kami sembah itu, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, lanjut. Oke, Bang Juma, monitor. Belum. Kami tapi Oh iya, udah habis kami. belum. Bude Arni mau nambahin. Kalau enggak aku masuk Saya deh. turun dulu ya. Menambahi, Bang Jul. udah pasti menambahi. Oh, ya udah, amin. Yesaya 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yesaya 25 ayat 9. Siapa yang akan kita nantikan itu? Apabila ia kembali, Yesus kembali ke dunia, orang-orang yang bersedia akan menyambut dia dengan mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Jadi coba cari ayat yang ada tertulis seperti ini di ayat yang mana-mana pun yang dinantikan itu siapa. Kalau kami umat Kristen yang kami nantikan adalah Tuhan Yesus. Ini lagi satu lagi ayat terakhir, ayat pendukung. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari surga. Markus 16 ayat 13, 14 dan 16. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Maksudnya, siapakah Yesus itu? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Makanya kami umat Kristen menunggu Mesias akan datang yang kedua kali. Orang Yahudi menunggu Mesias, tapi mereka nggak Engkau kenal adalah siapa Mesias, berarti bukan Tuhan. Assalamualaikum, Sensei. Tapi kami Guru-guru. menunggu Mesias Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. menjawab, engkau adalah Mesias. Itulah kami umat Kristen menunggu kedatangan kedua kali Yesus adalah Mesias. Dan Oke, pujilah Tuhan. mantap, Haleluya. Bu Darni, selamat. Oke, mungkin dari Bang Aku dulu, gurunya aku ya. Masuk dikit ya. Silakan. Suara saya kedengaran nggak ini? kedengaran. Kecil gurunya tumben. Kedengaran. Nggak seperti biasa. Kedengaran, tapi lebih kecil daripada biasanya. Beda HP ya? Iya, beda HP. Soalnya yang tadi habis akunnya. Ini gimana? Besar nggak? Masih Ehonya kalau doang. seperti biasa. Ehonya doang, powernya enggak. Kalau gini, gimana? Nggak seperti biasa, Guru. Oh iya, udah nggak apa-apa. Penting ada Iya, suara. ya. Yang bicara. Berarti ini host ya ini ya harus jaga jaga alur loh. Jangan sampai kepotong-kepotong gurunya. Ya, aku masuk dulu ya. Posisinya gini kawan-kawan, kalian tuh nunggu Yesus bangkit kedua kali buat apa? Sedangkan nubuatan Yesus yang mengklaim tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, ini udah batal, udah runtuh semenjak adanya Islam. Orang Kristen ratusan ribu masuk Islam. Ini udah apa ini coba? Kalah ini. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terlalu pongah Yesus. Belum tahu Islam dia. Ya enggak?
Lihat ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terus kok bisa ada mu'alaf? Kok bisa ada mu'alaf? Ini pertanyaan kedua loh. Yang pertama, mana orang Cina yang tahu ada Tuhan turun di Palestina? Kalian nggak bisa jawab. Artinya apa? Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma manusia baik, manusia biasa-biasa. Nah, berikutnya. Belum nyampe koran mungkin. Nggak ada koran zaman dulu, belum ada berita. Nggak sampai ke Cina. Ya nggak perlu berita, Tuhan gede loh, turun ke bumi kelihatan. Bulan aja sekecil itu bisa dilihat satu Nah, itu manusia. kan cita-cita Yesus, hargailah Bang Kores. Itu kan cita-cita Yesus. Nah, terus Ferry ngomong, nanti Yesus adalah juru selamat, menyelamatkan. Tunjukkan Yesus bisa menyelamatkan orang Kristen yang masuk neraka karena menghujat Roh Kudus, karena maling, karena membunuh, karena melakukan dosa-dosa yang lainnya. Tunjukkan. Karena Nabi kami, Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari 6886, aku berangkat sehingga aku keluarkan mereka dari neraka, lalu mereka aku masukkan ke dalam surga. Dar, selamat datang di kebenaran. Nggak ada satupun nabi yang bisa melakukan hal seperti ini. Nggak ada satupun Tuhan yang berhala itu bisa melakukan hal seperti ini. Tunjukin Yesus bisa ngeluarin orang dari neraka. Kalau nggak bisa, jangan dibilang juru selamat. Penyelamatan paling absolut itu di akhirat. Kalau cuma di dunia doang, semua orang juga bisa. Aparat berwajib bisa, dokter bisa gitu kan, bahkan hansip pun bisa gitu. Lu di neraka diselamatkan bisa nggak? Tuhan lu bisa nggak nyelamatin orang Kristen yang masuk neraka? Bisa nggak? Dijawab ini. Cem-cem ya sama Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya. Sama ini juga nih. Ini aduh, ini pedih nih. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Mu'alaf, ribuan gelombang datang. Aduh, janganlah percaya dengan janji-janji caleg, my bre. Lihat buktinya sekarang gitu. Kalau perkataannya sudah gugur oleh Islam, terimalah kenyataan, bersyahadat, bre. Itu sudah. Tafadhol Asatidz, Gurunda silakan. Silakan yang mau menambahkan, kalau ada silakan. Ini gede suaranya. Keren. Bang Nepot, Enggak, udah langsung aja. Saya hanya ingin membawa Lukas 13:25 ya. Suatu hari nanti aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu rumahku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan aku benar-benar adalah penguasamu. Oke, itu aja. Yesus tidak pernah menganggap dirinya benar-benar adalah Tuhan dan benar-benar sebagai penguasa. Dia hanya bersandiwara. Silakan. Oke, saya tanggapi. dijawab Oke. Bang, jangan cuma kasih pernyataan baru. Ditanggapi, dilap dulu air matanya Oke, tuh. Kores. Ya, Aku nanti menjawab Saya tanggapi. pertanyaan si Kores, gampang itu. oke. Kores, tidak ada yang dapat merebut dari Yesus ketika sudah diselamatkan. Itu maksudnya. Jadi ini berbicara tentang penghakiman nanti. Ketika kita sudah dihakimi, kemudian sudah dimasukkan dalam kerajaan surga, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Yesus. Kenapa sekarang masih ada yang mati? Orang Kristen, ya memang sekarang kan masih upah dosa itu adalah maut. Makanya akibat daripada dosa maka manusia itu akan mati. Tetapi bagi orang Kristen itu punya apa? Punya keyakinan ketika kita percaya dan mengikuti akan perintah-perintahnya, pasti kita akan selamat. Betul itu, Brother Suma. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku di surga? Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kalau kita menuruti akan hukum-hukum Tuhan dengan iman kita kalau kita beriman kepada Yesus, pasti kita akan menuruti akan firman Tuhan. Ya, beriman itu bukan berarti iman buta. Cuma percaya dan percaya. Kalau percaya, ya, setan juga percaya. Allah itu cuma satu, tetapi kenapa dia tidak akan dihukum? Karena dia tidak melakukan akan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan hukum. Dia cuma tahu Ngawurin orang Allah gila itu ini. satu esa, tetapi dia tidak melakukan apa yang
diperintahkan oleh Allah. Jadi Kores ya, itu nanti ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua ya, di mana ketika akan dibangkitkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Anda bilang Muhammad punya kuasa untuk menarik orang dari neraka. Brother, dia saja masih belum dibangkitkan, brother. Masih akan dihakimi. Semua nabi-nabi juga akan dihakimi, apakah dia nabi atau siapapun. Ya, tidak ada yang luput dari penghakiman. Dan siapa yang akan menghakimi? Yesus yang akan menghakimi. Yesus adalah hakim yang adil. Mimpi Dan dia adalah yang akan menghakimi. Ya, itu tertulis juga dalam Alkitab. Yesus akan menghakimi. Jadi semua nabi-nabi, brother, akan dihakimi. Termasuk Musa, Muhammad, siapapun dia. Tidak ada yang luput dari penghakiman. Ya, karena kalau tidak akan dihakimi, jadi maksudnya langsung ke surga. Tidak ada, brother. Kecuali Henok, ya, Henok dan Elia. Ya, mereka itu langsung di surga. Ya, itulah tanda buktinya bahwa ada nabi-nabi juga yang sudah dimasukkan dalam surga. Dan Yesus juga satu-satunya juga yang saat ini ada di surga, brother. Jadi kami punya keyakinan yang sungguh. Kalau kami mengimani dan menuruti akan firman Tuhan, pastilah kami akan diselamatkan. Tapi ingat, ya, bukan juga cuma bukan penurutan yang membuat kita selamat, tetapi karunia Allah, ya, karunia Dalilnya Allah. Yesus menghakimi, oi. Mana dalilnya Yesus menghakimi? Diselamatkan. Kalian main potong-potong dia mulutnya dulu. Kenapa? Kami tadi nggak ada menyahut-nyahut. Dari tadi bukan menanggapi dia, kampanye dia tadi. Itu berada sekaligus tanggapan itu. Itu sekaligus tanggapan. Ya, jangan Mana gitu. sih? Kasihan. Lanjut. Jadi kalian ini lucu lah. Aku meneruskan. Berapa menit lagi aku? Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebentar je, empat aku dah mami ya, aku minta waktu sebentar je. Aku ni untuk Buk Drayani ni, yang Buk Drayani ni kan gitu. Kalau percaya sih cakap Paulus. Kalau percaya yakin dengan Paulus itu. Karena Iya, kalau Paulus tapi hidup, aku yakin mulut Buk Drayani ni dia tempeleng sama Paulus. Mana ini? Dengar, aku sebentar je. Soal aku ni sebentar. Tidak dipotong. Sebentar Nanya je. kalian ini. Buk Drayani. Biasa sopan kalau bicara. Orang lagi bicara kalian potong-potong kayak cacing kepanasan. Gimana diskusi kayak gini? Ya, aku bicara kamu potong, aku bicara. Dia bukan bicara, dia kampanye. Jangan gitu Bang Nevlos, jangan gitu. Ya, silakan Pak Ci, selesaikan. Aku baru ngomong sebentar tadi. Kalau Paulus ni hidup, aku yakin mulut Buk Drayani ditempeleng sama Paulus ini. Apa kata Paulus? Mulut lancuk kau, kurang ajar kau, tidak sopan kau. Dia bilang kan gitu. Kenapa? Karena di 1 Korintus 14 nomor 34-35 itu apa kata Paulus? Sebab tidak sopan perempuan tu bicara depan jemaat ini gitu. Nah, Buk Drayani ni apa ni gitu lah. Hah? Tidak percaya sama omong Paulus? Hah? Perempuan tu diam aja, tidak usah ngomong. Kalaupun ngomong minta izin laki. Nah, kalau janda berlaki dulu, biar dapat laki gitu. Ini kata Paulus, ya. Kalau tidak percaya omong Paulus, dah silakan. Okey, makasih ya. Aku dia ada kegiatan. Okey, makasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Perry itu dari dulu tu model kayak gitu tu Perry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit dah langsung. Silakan. Siapa ini? Bu Dani, silakan. Shalom Bang Yosinoya, lama tak berjumpa. Itu siapa? Bang Yosi. Coba host atur dong yang benar. Cerita kau, lanjut. Jangan kau. Bang Nevlos, sekali lagi ku turunkan. Lanjut. Iya. Buat orang bicara ini. Ya, sekali lagi ku turunkan Bang Nevlos. Ya, silakan Bang Dani. Hostnya bagus. Apalagi Bang Zuma nih, suka framing terus ini. Aduh Bang Yosinoya, kok tuduh-tuduh orang tiba-tiba. Ya, silakan Bu Dani. Lah, tadi kan dibilang Bang Kores, tak seorang pun mereka merebut aku. Kenapa ada Islam banyak memualafkan Kristen kan gitu? Ya, itu karena kebodohannya, karena ketololannya, makanya ditinggalkannya Yesus. Gampang jawabannya, itu aja. Buktinya saya sudah cerdas. Takkan mungkin aku jatuh
Mana mungkin aku bisa kalian rebut? Tidak bisa. Itu maksudnya. Yang tolol yang bisa direbut, udah. Yang menyerahkan dirinya baru tidak rebut lagi ya. Nomor 2 tadi, bisakah Tuhan menyelamatkan manusia dari neraka? Ngapain Tuhan ke neraka? Tolol lah awak itu. Aduh, bodoh kali lah awak. Tuhan mau ke neraka. Kalau sudah ke neraka sampai selama-lamanya. Sekarang makanya kita di dunia ini salinglah kita melakukan hukum-hukumnya tadi biar tidak dimasukkan kita ke neraka selama-lamanya. Kalau sudah di neraka bagianmu. Tidak ada lagi penyelamatan bagimu dari neraka. Tidak ada lagi datang Tuhan kami mengambil kamu dari neraka. Tidak. Kalau sudah kau ke neraka, nerakalah karena itu sudah yang kau pilih. Udah? Yang ketiga, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Betul Bang Juma, yang diselamatkan hanya yang menuruti perintah-perintahnya yang 10 tadi dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah juru selamatnya. Kalau sudah itu diselamatkan. Titik. Gampang, Oke, Bu. simple. Aku mau komplain dulu, Bu. Ya, aku yang mualaf dibilang bodoh sama Bu Denny ini. Kelewatan Bu Denny. Bu Denny lah yang bodoh. Guru aku masuk ya duluan ya. Ya, silakan. Ya, jadi itu ya Ferry Suawa sakit kan Ferry, kenyataan yang harus diterima gitu. Yesus nggak mampu menyelamatkan orang Kristen yang berdosa, nggak mampu dia. Nggak berlaku ke juru selamatan dia yang digembar-gemborkan ketika di dunia, ya nggak? Ini gue kasih data lagi gitu. Kalau lu bilang tadi jawaban lu soal itu berebut dosa itu ketika diselamatkan, ketika sudah di sorga itu nggak mampu, nggak bisa direbut lagi. Agama mana yang ngomong ketika ada orang udah masuk sorga bisa dijatuhkan ke neraka? Nggak ada. Nggak ada agama kayak gitu. Artinya apa? Yang maksudnya direbut adalah Markus 16:16. Fer, lu lihat sini Fer. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, diselamatkan ini. Lalu kita lihat lagi si Paulus ngomong apa? Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuh, itulah kenapa Yesus ngomong begini, tak seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Datang Islam, ini argumen Yesus runtuh. Argumen Yesus runtuh karena Yesus udah kerebut ini. Terima kenyataannya. Siapa namanya? Julius saya mualaf tuh. Saksi hidup, ya kan? Udah kerebut ini. Terima kenyataan Yesus. Lu kalah oleh Islam. Yesus kalah oleh Islam. Nggak usah Islam dulu deh, neraka dulu deh. Ketika orang Kristen yang berdosa tidak bisa dijuru selamatkan Yesus, artinya Yesus tunduk patuh dengan peraturan neraka. Tuhan kok bisa sun kaki neraka? Gimana ini? Tuhan loh bisa kalah sama neraka. Neraka berkehendak gak ada yang keluar. Yesus gak bisa membantah kehendaknya neraka. Yang kayak gini dituhankan kawan-kawan, please lah, please terima kenyataannya. Terus sama ini juga ya, yang penting Nabi Muhammad belum bangkit. Yang penting Nabi Muhammad belum bangkit. Gini deh, kita cari remisnya. Nabi Muhammad dibangkitkan Yesus kata lu. Nah, ketika Yesus masuk neraka, Nabi Muhammad mengeluarkan Yesus. Ya. Sekarang ketika Yesus masuk neraka, siapa yang mau nyelamatin kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Siapa Ferry yang mau nyelamatin Yesus ketika dia masuk neraka? Dia hakim-hakim, tapi semua hakim dihakimi kan? Kayak gitu aja lu mau main pelintar-pelintir. Terima kenyataannya bre. Dua poin. Pertama, Islam merebut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kedua adalah Yesus tunduk patuh kepada kehendak neraka. Thank you, silahkan guru ndaku. Oke, satu hal yang perlu saudara Kristen pahami di sini bahwa yang Anda jual ini adalah ajaran di luar Yesus yang mengatakan Yesus hakim, Yesus ini, itu ajaran dari luar yang kemudian mengajarkan tentang Yesus sedemikian rupa. Yesus sendiri mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terkait dia hakim, apa yang dihakimi oleh Yesus? Ya, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan oleh Tuhan Bapa. Yesus tidak bisa apa-apa di surga, nggak bisa. Siapa yang di kirinya, siapa yang di kanannya, dia punya hak, dia tidak punya hak. Jadi ajaran tentang apa yang Anda sampaikan itu ya ajaran Kristen,
yang mengajarkan Yesus sedemikian rupa. Tapi apakah Yesus mengaku itu? Tidak. Nah, lalu kemudian ketika Yesus ini Anda katakan sebagai hakim, apa yang dihakimi oleh Yesus? Apa yang dihakimi? Ketika dikatakan Yesus itu menghakimi, di dalam kitab saudara Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia ada hakimnya, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi bukan cerita-cerita yang muncul, bukan dari Wahyu, bukan dari Efesus, bukan dari kitab saudara, tetapi dari firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Firman itulah yang akan menjadi hakim kelak. Jadi firman yang diterima Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, perkataan-perkataan yang datang kepada Bani Israel dari mulut Yesus itulah yang menjadi hakim. Bukan ajaran kitab Wahyu, bukan Markus, bukan Matius, bukan Lukas, bukan karangan Paulus yang menjadi dasar pijakan hakimnya, tetapi firman yang datang kepada Bani Israel yang keluar dari mulut Yesus, itu yang akan menjadi hakim. Jadi Yesus bukan hakim. Yesus bukan hakim. Yesus hanya mengatakan yang menjadi hakim itu adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Yohanes 12:48. Satu hal yang perlu saudara pahami, ketika Yesus masuk ke dalam neraka, siapa yang bisa menyelamatkan Yesus? Kenapa Yesus bisa masuk ke dalam neraka? Karena Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, dengan cara mati bunuh diri di atas tiang salib? Siapa? Yesus. Apa kata Yesus sendiri? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan surga, alias tempat terendah, alias tempat terhina, yaitu neraka. Siapa yang menghilangkan hukum Taurat di atas tiang salib? Siapa? Yesus. Kemana perginya orang yang meniadakan hukum Taurat? Neraka. Siapa yang kemudian tempat Yesus meminta nanti ketika dia di neraka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan menyelamatkan Yesus, Nabi Isa. Dan Yesus itu betul-betul dia membuat kedurhakaan kepada Tuhannya dengan menghapuskan hukum Taurat untuk orang untuk non Yahudi. Maka satu-satunya penyelamat untuk Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Bukhari nomor 6886, dan aku berangkat sehingga aku keluarkan mereka dari neraka, lalu mereka aku masukkan ke dalam surga. Ini pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari neraka untuk kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Ada dalil-dalil kayak begini, sama seperti Sambo beriman kepada Yesus, beriman siang malam dia berdoa kepada Yesus, tapi dia membunuh, membunuh Yosua. Mati dia nanti, dia kemana kemana nanti Sambo itu? Ke neraka. Siapa yang menyelamatkan Sambo? Yesus. Nggak bisa. Tapi kalau umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, selama mereka tidak menyembah Yesus, selama mereka tidak mengganti Allah dengan Yesus, tidak meninggalkan Islam, mati mereka, maka baginda Rasul Muhammad SAW akan ke neraka, menyelamatkan mereka dan mengangkatnya menuju kepada surga. Ada Yesus seperti ini. Justru baginda Rasul Muhammad SAW yang akan menolong Yesus ketika Yesus ada di dalam api neraka. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma, terima kasih. Sekarang jadi pertanyaan saya, ada teman-teman Islam ini ya. Boleh. Ya. Saya tanggapi. Ini ada si Yoshinoya, teman Kristen juga, tapi beda ini ya. Ini Oneness. Ya. Sebelumnya jadi saya tanggapi. gini loh, Oke, dari tadi kan bilang jangan paduan suara, siapa ini yang mau ngomong? Yesus masuk neraka. Di mana dalilnya? Yesus masuk neraka gitu kan? Jangan asal ngomong takia melulu ini teman-teman kita di sini. Selalu mau menyesatkan orang-orang Kristen. Sedangkan di dalam dalil Al-Qur'an pun nggak ada itu Yesus masuk neraka. Yesus waktu mati setelah disalibkan neraka loh. Di mana dalilnya? Anda tunjukkan ke saya dalilnya Yesus masuk neraka gitu. Matius 5 nomor 19.
Coba ditunjukkan dalilnya bahwa Matius 5 nomor 19, dia adalah Muhammad. Matius 13 Di mana nomor Muhammad menyelamatkan 50, Yesus Kristus? Jangan ngarang di sini ya. Matius Jangan ngarang kalau bicara di 7:21. sini. Selalu bicara ngarang. Katanya Ini Muhammad kenapa menyelamatkan Yesus. menggonggong? Bertanya dijawab tidak ditanggapi. Kenapa Mana menggonggong? Kenapa? dalilnya? Daripada itu Mana nanti dalilnya? sekaligus saja, nanti sekaligus saja. Dan gini satu lagi ya, teman-teman, satu lagi ya. Yesus itu Tuhan, dia menyatakan dirinya kepada manusia. Sedangkan Tuhan kalian, di mana kalian melihat dia menyatakan dirinya? Ya, di mana? Ya udah, suruh masuk TikTok kalau menyatakan diri kepada manusia. Suruh masuk TikTok. Tunggu, diam dulu. Suruh masuk TikTok lah. Katanya nyata, bisa dilihat. Saya nih. Di mana? Videoin mukanya Yesus sekarang, videoin. Dirinya gitu loh. Dia mau nangis, kasih dulu. Ini nih bro. Iya, iya. Kalau Udah, aku mute, dia aku mute. tuh, jangan nangis. Jangan jiplak Islam, Oke. bre. Jangan jiplak Islam. Ya, Nanti diam aja, dulu, nanti aja. Kasihan diam Yosino dulu, ya. diam dulu. Iya. Kasihan Yosino ya. Diam dulu. Tunjukkan dalilnya. Ya, tunjukkan dalilnya bahwa dia pernah datang di dunia ini menyatakan dirinya. Dia menampakkan dirinya sama dengan Tuhan kami. Dia pernah nyatakan dirinya. Manusia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Mereka mengakui dia adalah Tuhan. Oke, pertanyaannya udah ditangkap, Jul. Turunin aja, Jul. Ganggu dia. Tunggu. Ganggu nih. Teman lama nih, Aku kasihan. jadi nggak mau kasih jawaban ini. Iya, bre. Nanti kalau abis dia, Ferry, Dearni. 3, bre. Bro, diam dulu bro. Diam dulu. Sopan, jangan panas. Biar cepat Jangan ya, kasihan kepanasan bro. Nangis dia. Jangan kepanasan ya. Belajar itu sopan. Bukan kepanasan, bre. Lu 3 ini. Waktu lu nanti nggak di ini. Kalau gitu Dearni nggak usah ngomong ya. Dearni nggak usah ngomong ya kalau gitu ya. Makanya anak kecil diam dulu, anak kecil diam. 1 menit, silakan Ya Pak. elah, gua masih kecil aja. Yesus nggak bisa lawan dialog gua. Coba diam dulu, mulut lu, aduh, diam dulu. Ya, gunakanlah mujizat Roh Kudus lu buat bikin gua diam. Coba sopan dulu. Ya elah. Lagi bicara kok dari tadi. Minta sopan. Nggak mau. Ayo, nggak mau gua kasih Kamu sopan. diajarkan agama kamu itu kayak gini lah. Orang-orangmu kayak gini gitu. Posisinya gini Yosino ya, ini gue kasih tahu ya. Kalau misalnya Tuhan yang benar itu terlihat di dunia, ya ngapain ada Islam? Kan udah ada pagan Roma, pagan Yunani, pagan Mesir kayak begitu. Ngapain ada Islam? Ikutin aja agama pagan terdahulu ya nggak? Oke. Betulonin ya Susah biar cepat. banget. Ya aku diamin si Kores lagi ya. Bang Yosino ya udah dapat kok. Apa Hehehe. yang mau Bang Yosino ya sampaikan. Silakan Bang Ferry. Kasihan dia loh. Oke. Jadi Bang Suma, Anda tidak bisa menunjukkan dalil juga Kores bahwa Yesus ada di neraka, brother. Ya, sampai kiamat Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Tadi Yesus Gurunda ada bilang di neraka. Matius 5:19. Nanti dibuka aja, Baca nanti itu, dibuka aja, brother. nanti dibuka aja. Baca, brother. Baca itu, tidak ada dalilnya bahwa Yesus itu berada di neraka. Brother, dia sudah di surga, brother. Dia sudah di surga. Jadi ngapain mau pergi ke neraka lagi, brother? Kemudian ya, Yohanes 5. Kalau Pak Luken, sabar Yohanes Pak Luken, 5 diam dulu. ayat Lagi nafsu si Ferry, biarkan dia selesaikan nafsunya dulu. Oke. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Siapa ini? Kepada Yesus ya. Jadi penghakiman itu sudah diberikan hak kepada Yesus. Jadi orang-orang yang sudah di neraka tidak mungkin lagi akan diselamatkan. Namanya sudah diputuskan bersalah dan tidak, yang bersalah di neraka dan yang tidak bersalah masuk surga. Ketika mereka sudah di neraka, tidak ada lagi yang berhak untuk apa? Mengambil mereka pindah di surga. Kalau mungkin itu ajaran kalian, karena di surah Maria ayat 71 ya, kalau tidak salah. 72. Kalian akan mendatangi, setiap kalian akan mendatangi neraka, dan itu memang sudah ketetapan dari Allah. Tapi kalau kami bagi orang Kristen tidak ada ajaran seperti itu. Ya, kalau yang sudah diputuskan, yang masuk neraka ya neraka, yang masuk surga ya surga. Bukan transit, bukan jadi transit neraka, jadi transit mau ke surga. Tidak, ajaran Kristen tidak seperti itu. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya, jadi masuk neraka dulu baru masuk surga. Oh tidak. Jadi kalau namanya masuk surga ya surga, namanya neraka ya neraka. Dan tidak ada satu dalil yang Anda bisa buktikan pada sekarang ini bahwa Yesus ada di neraka, karena dia sudah di surga.
Kalau Anda bilang Muhammad akan mengambil orang yang ada di neraka di surga, brother, Muhammad saja belum pasti, ya, apakah dia selamat atau tidak, ya? Apakah Anda sudah bisa pastikan? Kecuali tertulis di Al-Quran Anda. Kalau ada tertulis di Al-Quran Anda bahwa Muhammad akan mengambil orang yang sudah di neraka kemudian dipindahkan di surga, saya akan percaya. Kalau ada dalil dalam Al-Quran Anda, tetapi Anda tidak bisa menunjukkan dalil itu, bahwa Muhammad akan menyelamatkan orang dari neraka kemudian dipindahkan ke surga. Tidak ada itu, ya. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Silakan mungkin. Udah, Bu Darni nggak usah. Tadi kan udah Yoshinoya. Janganlah nangis lah Bu Darni, kelewatan. Ya tadi kan udah ngomong nanti Bu Darni masuknya abis kita masuk lagi baru Bu Darni. Tadi udah 2 soalnya. Silakan lah. Ya, ini Gurunda aku duluan ya. Silakan Kores. Titip Tunggu dong, Brother Luket, tunggu dong. 9 Kores yang setara dengan Maryam 71. Lanjut. Iya, Markus 9 nomor 49 itu setiap orang akan digarami dengan api kan gitu dibilang ya. Itu udah semua orang masuk neraka gitu. Nah, ketika posisinya orang Kristen yang berdosa, orang Kristen yang sebelum mati punya utang ke kaum muslimin 500 juta, itu mau ditaruh di mana? Neraka kan? Karena punya utang ke kaum muslim gitu. Nah, ketika dia punya utang terus masuk neraka, Yesus bisa apa? Yesus bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Tunduk patuh kepada neraka. Ya udah, yang kalau kayak gini bukan Tuhan namanya. Ini jatuhnya apa ya namanya ya? Karyawan akhirat ini, karyawan akhirat. Nah, si nerakanya HRD gitu. Ketika karyawan ini mau komplain ke HRD, si karyawan ini nggak bisa apa-apa. Itulah Yesus. Terima kenyataannya, Yesus lu nggak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada orang Kristen yang berdosa masuk neraka. Udah, simple. Ini kan. Itu pertama. Yang kedua, tadi aku dan Gurunda sepakat tuh, ketika Yesus masuk neraka, yang nyelamatin siapa? Yang nyelamatin Yesus masuk neraka siapa? Kan katanya pas 3 hari di alam maut, di dunia orang mati, itu kan Yesus masuk neraka tuh. Bisa tuh Yesus masuk neraka. Yang nyelamatin siapa? Belum nanti kalau dibilang mana buktinya Yesus masuk neraka. Gue sih gampang aja ya. Lu lihat ketika Yesus memberikan peraturan tuh di Yohanes 8. Nah, kita buka dulu Yohanes 8 ya. Yohanes 8. Kita buka dulu. Nah, ini ada di ini. Belum ngerti panjang. Nih buktinya nih, Yesus masuk neraka nih. Nah, di sini dibilang ini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi ketika ada pezina dilaporkan kepada Yesus ya oleh orang-orang Yahudi supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaan gua, Yesus lempar batu nggak? Lempar nggak? Enggak. Ya Yesus berdosa kalau begitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Susah banget sih. Aku menjawab Kores, gampang jawab. Sabar. Panjang lo cara itu. Sabar. Gurunda belum loh. Bukan sabar, kalau panjang-panjang lah itu sudah ngerti yang tuduhan kamu. Ini Yesus kalau Yesus lempar batu, baru buktinya Yesus tidak berdosa. Di sini Yesus bareng-bareng sama orang Yahudi tidak lempar Dia batu. memberikan satu perumpamaan kepada orang ahli Taurat yang tidak Ya berdosa. udahlah. Kenapa Udah. main serobot ya? Tuh sabar. Muslim. Bukan sabar, kamu panjang-panjang lebar. Kemir dulu. Sabar. Oke, silakan Kores. Orang udah ngamuk tuh. Nah, berikutnya Ikhwan, ini akan aku bawa ke berikutnya. Karena tadi udah terbukti ya Yesus tunduk patuh kepada neraka dan Yesus takluk oleh Islam karena orang-orang Kristen direbut oleh Islam. Closing statementnya di sini untuk topik yang ini. Ketika ada sisa-sisa orang Kristen yang belum direbut Islam, maka mereka akan dikawini Yesus di Wahyu 19 nomor 7. Selamat datang di kebenaran. Thank you. Gurunda, silakan. Silakan. Oke, saya ya. Ya. Silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi Anda harus tahu dulu bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang suci, orang kudus. Itu diterangkan dalam kitab Wahyu
Wahyu 19 Anda baca satu perikop, orang yang suci lah yang masuk ke dalam surga. Apa tujuan Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas di dalam Al-Quran diterangkan, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Mensucikan umat Islam. Kemana orang pergi yang suci? Surga. Subhanallah. Al-Quran surah Ali Imran. Laqad mannallaha 'alal mu'minin isba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Kemana perginya orang yang disucikan? Surga. Apalagi kata Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Yang mensucikan umatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mensucikan umatnya. Ketika ada umatnya kemudian masuk ke dalam yang najis, yaitu neraka, tempat terhina, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka, mensucikan mereka. Kemana perginya orang yang disucikan? Surga. Mana dalilnya Yesus menyelamatkan orang Kristen? Ada? Tunjuk. Gak ada. Lalu kemudian orang yang tidak bersunat adalah orang yang tidak kudus. Orang yang tidak kudus di mana tempatnya? Masuk ke dalam Yerusalem nggak boleh, kemudian masuk ke dalam sinagoge nggak boleh, masuk ke dalam surga nggak boleh. Siapa mereka? Yang makan babi, yang menajiskan kemudian diri mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Itu poin. Kemudian tadi ada yang bertanya, mana dalilnya Yesus itu masuk ke neraka? Saya katakan kepada saudara, di dalam kitab saudara sendiri, di situ jelas dikatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia yang menghilangkan itu akan menduduki tempat yang paling hina. Dalam bahasa Yunani adalah elakitos. Itu adalah tempat terhina. Apa tempat terhina itu? Di neraka. Kenapa Yesus masuk ke neraka? Satu, karena Yesus di dalam pengajaran Kristen, dia mati di atas tiang salib untuk membatalkan sebuah hukum Taurat. Di mana tertulis? Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Yesus yang mati itu dikarenakan dia Yesus ingin membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Yesus termakan sumpahnya sendiri. Yesus termakan oleh karmanya sendiri. Dia yang mengatakan, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada Kristen bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Lalu kemudian kemana perginya orang jahat, pelaku kriminal? Matius 13 nomor 50. Orang yang jahat, orang yang membatalkan perintah Tuhan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Kemana perginya Yesus? Si penjahat yang menghapus firman Tuhan dengan cara bunuh diri secara terkutuk, kemana perginya? Ingat, yang mati di atas tiang salib bukanlah Tuhan. Yang mati di atas tiang salib adalah kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesus masuk ke neraka, ketuhanannya silakan nongkrong di surga. Tapi ingat, kemanusiaannya di neraka. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia dalam neraka? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Subhanallah. Selamat datang dalam kebenaran. Silakan. Duar, silakan Pak Alvin. Saya tanggapi. Pendeta dulu lah, hormati pendeta. Boleh saya tanggapi? Ibu Dana? Saya mau tanggapi dulu. Tolong saya dulu. Ini pendeta dulu, iya pendeta dulu. Kasihan Pak Ferry. Kau gimana? Hargai pendeta. Oh, silakan. Iya, bukan soal kasihan. Jadi jangan cuma mendominasi pembicaraan padahal semuanya bohong. Hukum Taurat yang Tuhan Yesus katakan itu adalah hukum dan hukum Taurat
10 hukum, ada peraturan-peraturan tahapan. Jangan heran setelah dia mengatakan Putus-putus, Pak dia Luken. telah mematikan Putus-putus. hukum Taurat. Ya, Suaranya putus-putus tidak. tadi. Memang kalian putus mungkin ini. Ah, Tidak, saya jelaskan nih saya bicara ini. Tidak, mungkin telinga kalian diputuskan mungkin gitu. Saya jelas saya bicara. tanya Bu Derni, itu tanya Bu Derni. Putuskan. Cuman saya Saya masih putus-putuskan. bicara ini. Putus-putus Saya suaranya. halo, tidak putus. Saya dengar kalian dengan jelas. Makanya matamu itu melek, lihat Saya bisa sinyalmu dengar. itu loh, lihat sinyalmu, matamu melek dikit nyapa, sinyalmu aja jelek. Saya bisa. Cek Saya bisa 1 2 3 mendengar halo, jelas. cek Saya bilang bisa dulu yuk. Yuk. Yes. Halo. Bang, ya, lanjut lagi Pak Luken. Saya cuma kasih tahu. Tanya Bu Derni kalau nggak percaya. Oh, saya pula dituduh. Iya, Jalan jadi juga, ini kalau dikatakan Yesus masuk neraka dalam. Halo. Aduh, putus alasan lagi nih putus. Enggak, tanya langsung Bu Derni. Bu Derni yang nasihati lah, capek aku nasihati. Bagaimana putus? Saya dengar jelas dengan kalian punya suara. Gimana putus? Iya, ini lagi jelas. Cuman kadang-kadang bisa putus Pak Luken. Mungkin Iya, Putus Pak Luken. jadi saudara Suma ngomong itu hanya penggal-penggalan. Dia tidak tahu mengerti tentang Yesus yang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum kasih. Di mana Yesus harus masuk neraka? Tidak mungkin dia berbicara begitu. Dia sudah bangkit dari kematian. Ajaran-ajaran kasih begitu jelas, dia menyempurnakan hukum Taurat. Mana mungkin dia mau tiadakan. Yang dia mau matikan hukum Taurat adalah hukum dosa yang ada dalam peraturan-peraturan tenak itu. Harus jelas dong. Jangan cuman mencari ayat-ayat, ya ayat-ayat hafalan, ya tanpa melihat latar belakang ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itu semua sangat keliru banyak. Bagaimana dia mau mengatakan Yesus naik ke neraka? Itu agak lucu. Ini bagaimana mungkin dia memberikan satu dalil menggunakan Al-Quran yang menurut saya nanti tahun 600-an baru mengerti Tuhan. Kalian kan nanti 600 tahun baru mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin kalian mau melihat kita yang sudah dari awal? Nah ini lucu ini kalau pakai dalil-dalil seperti itu. Dan isi Alkitab, teks-teks itu sudah jelas semua. Satu ayat dengan ayat yang lain saling berketergantungan, dia tidak berdiri sendiri. Begitu. Jadi tolong memahami dengan baik. Gunakanlah ayat-ayat yang jelas ya, dan supaya kita bisa berdialog dengan jelas juga. Begitu. Kalau seorang perempuan Venesia itu dia nyatakan kepada orang-orang Yahudi ahli Taurat, lempar dengan batu. Dan kenyataan memang mereka berdosa, ya takut untuk melempar batu. Itu kiasan yang Tuhan Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat. Saya kira cukup sekian, apa host. Makasih Pak Luken ya. Silakan. Siapa? Oke, saya boleh tanggapi. Ya, jangan disalahkan lagi Pak. Kores. Ya, Kores. Anda sudah baca ya ketika seorang pesina datang kepada Yesus, padahal mereka hanya mau jebak Yesus ya. Yesus katakan, jika ada yang tidak berbuat dosa, dia duluan apa? Melempari dia dengan batu. Kemudian sambil Yesus menunduk. Kemudian Anda katakan, Yesus saja tidak apa? Melempari dia dengan batu. Berarti Yesus berdosa. Dia di situ, Yesus itu kayaknya seperti hakim. Ya, dia mau lihat ya sampai di mana orang-orang itu akan melentari dia dengan batu ya yang kedapatan bersinah. Makanya Yesus katakan, pergi dan jangan lagi kamu berbuat dosa ya. Yesus sudah tahu itu, brother. Kemudian ketika Anda bilang ketika Yesus mati itu dia berada di neraka. Anda sudah baca orang yang dibangkitkan oleh Yesus yang sudah 4 hari dia dikubur ya. Kemana dia? Apakah dia ke neraka? Makanya kalau baca Alkitab, baca yang benar, brother. Jangan baca sepotong-sepotong kemudian diselewengkan, ya. Anda lihat yang dibangkitkan oleh Yesus sudah 4 hari dia di kuburan, ya. Apakah dia sudah di neraka itu, brother? Makanya baca yang benar. Kemudian brother Suma mengatakan bahwa Yesus masuk di neraka karena dia telah meniadakan hukum Taurat. Brother, baca di Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Artinya dia tidak masuk surga. Tapi faktanya, brother, Yesus sudah di surga. Kalau dia tidak masuk surga, bagaimana ya? Saat ini dia berada di surga. Kemudian didukung juga oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang akan membangkitkan orang-orang mati itu termasuk Muhammad, brother, adalah Yesus. Karena Yesus adalah hakim. Tadi saya sudah bacakan. Bapa sudah menyerahkan kepadanya untuk menghakimi. Dan yang akan menghakimi adalah Yesus. Jadi kalau ajaran kalian, neraka itu sebagai transit, tetapi kami orang Kristen tidak seperti itu. Namanya sudah di neraka, tidak ada lagi mau diambil kemudian dimasukkan ke surga. Ya, mereka itu kan sudah diputuskan, ya, sudah dihadapkan kepada pengadilan. Siapa hakimnya? Yesus. Kalau yang berbuat dosa, ya neraka. Yang berbuat baik, ya beriman, dia akan masuk surga. Jadi bukan transit ya, neraka itu bukan transit. Waktu ke Bu Derni. Lanjut. Ya, Bang Ferry. Ya, jadi transit ke neraka biar say hello ke Bu Derni dan Bang Ferry. Dadah. Ya, silakan Bu Derni. Halo Bu Derni. Cepat Bu Derni ya, karena 3 orang kalian. Apa? Udah yang lain aja, kalian aja. Aku mau makan dulu. Lagi makan ya. Kores jelasin itu Yesus apa benar ke Hades dan apa bukti bahwa Yesus itu cuma di paradiso bukan di surga. Silakan. Inilah buktinya kawan-kawan Kristen itu nggak ngerti, dia tuh nggak ngerti tentang perkataan Yesus sendiri gitu loh. Kenapa Yesus bisa masuk neraka gitu? Seperti yang gue jelaskan tadi ya. Yesus itu kan dia bilang ke pezina itu, siapa yang berdosa lempar batu. Yesus ngelempar batu nggak? Kan enggak. Kenapa? Yesus sadar dia berdosa. Yesus sadar dia berdosa. Itulah kenapa Yesus masuk neraka. Lu kalau masih nggak percaya, silahkan lihat di sini sekarang. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu kan bodoh artinya kan. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat kelakuan Yesus, lihat kelakuan Yesus. Matius 23:17. Hai kamu orang-orang bodoh. Ini masuk neraka ini Yesus Tuh, merah loh. Nih, gua sulap ya. Simsalabim, jadi warna merah. Merah. Hai kamu orang-orang bodoh. Tuh Yesus tuh selalu kena dengan hukumnya sendiri. Itulah kenapa kami tidak menyembah Tuhan yang maha pelitat-pelitut. Gitu. Dia bilang orang bodoh masuk neraka. Lah dia sendiri ngomong orang bodoh. Sehingga Yesus dan para penyembah-penyembahnya itu akan di neraka nantinya, kawan-kawan. Makanya kami bertanya, ketika Yesus di neraka, siapa lagi yang menyelamatkan kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Gimana sih? Kayak gini aja kalian bingung. Nih kalau nggak percaya nih, ini Yunaninya ini ya. Nih Roh Kudus belajar sama gua bahasa Yunani. Tuh, EIP More 3474 konkordasinya. Sekarang Matius 23:17. Di sini. Tuh. Moroi bentuk jamak dari moros. Nah, apa di sini? Tuh, 3474 juga. Gua bilang Yesus masuk neraka. Gitu. Sekarang gini ya kawan-kawan Kristen, silakan dijawab. Yesus di surga sama mayat yang di bumi untuk tahun 2023 bedanya apa? Sama-sama nggak guna dua-duanya. Lu bilang di sorga tapi sama aja kelakuannya kayak mayat gitu. Nggak ada fungsinya sama sekali sekarang. Ya nggak? Jujur. Yesus digembar-gemborkan di sorga tapi kelakuan sama kayak mayat. Nggak ada fungsinya apa-apa. Mending Nabi Muhammad SAW ketika wafat meninggalkan hukum. Hukum itu kita pegang sampai sekarang. Gitu. Yesus jangan ngejiplak Nabi Muhammad SAW. Kalau Yesus hidup ya orangnya aja langsung di dunia.
Kalau misalnya nggak ada orangnya di dunia, apa hubungannya gitu? Apa bedanya dengan mayat? Apa bedanya? Ya nggak? Nah, berikutnya apalagi ya? Udah sih, udah bubuk sih. Intinya gitulah, untuk orang-orang Kristen yang masih belum direbut oleh Islam, untuk orang-orang Kristen yang masih belum direbut oleh Islam, itu kalian siap-siap dikawini Yesus. Dikawini Yesus di 19 nomor 7. Itu yang mau gua bawa tadi di sini ya. Tuh, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Nih, di grup Bible Study. Nah, kita lihat di sini. Kita yang dikenal sebagai Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa nama suami kita? Yesus. Jadi nanti Ferry Suwawa dan Bude Arni satu gender, sama-sama istrinya Yesus. Thank you. Tunggu sama satu dalil lagi. Yesus apakah di surga atau tidak sekarang? Ya enggak, itu udah kelihatan kan buktinya kan di sini loh. Ini lihat. Nih. Malah gua close. Gantian. Nih. Oke, saya lagi ya. Siap gas guru dah. Iya, saya menuju maghrib. Ya, dengarkan Yosino, Tuhanmu itu di neraka, kekal dia di sana. Oke? Dengarkan, pasang kupingmu. Kalau kupingmu ndak kuat, pakai mulut mendengar. Wahyu 20 nomor 10, catat ya. Wahyu 20 nomor 10. Dengar. Diam, muridku, diam. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan tempat nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nabi palsu ini disiksa di dalam api neraka. Siapa nabi palsu itu? Yeremia 23 nomor 15. Sebab ini beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 69 nomor 21, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, maka mampuslah Yesus. Siapa nabi palsu? Dia yang minum anggur asam. Satu, anggur asam. Satu ya. Yesus di neraka. Yang kedua, Keluaran 20 nomor 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan menghakimi istrinya, atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau jangan mengingini keledainya. Jangan mengambil keledai orang lain. Markus 11 di nomor 2-nya, pergilah ke kampung di sebelah itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ambil keledai itu, lepaskan. Kalau ketemu orangnya katakan aku yang mau. Tapi kalau tidak, ya diam-diam aja. Apa ini namanya? Orang yang menghilangkan hukum Taurat sekecil apapun, kata Yesus, akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa yang kena karma di sini? Siapa kena karma? Jangan engkau mengambil keledai orang. Barang siapa mengambil keledai orang, itu sama dia membatalkan hukum Taurat. Yesus membatalkan hukum Taurat dengan mencuri keledai. Maling keledai. Kemana perginya pencuri keledai? Neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, sekarang saya ajarkan kepada kalian. Ini terakhir ya, saya mau maghrib. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan bahwasanya barang siapa yang membatalkan hukum Taurat, dia akan masuk ke dalam tempat terendah. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya? Yesus. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Kenapa dia mati terkutuk? Sebab dia najis. Kenapa dia najis? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Kemana perginya orang yang najis? Neraka. Kok bisa? Karena surga tidak bisa dimasuki oleh orang najis. Mana dalilnya? Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalam surga apapun yang ada di dalamnya,
sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalam surga. Wahyu 21:27. Siapa yang mati secara najis di atas tiang salib? Ajarin saya, sampaikan kepada saya, bisik ke kuping saya, siapa yang mati secara najis tergotoh di atas tiang salib? Yesus laknatullah